Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Bersyukur boleh berjumpa kembali dalam Renungan Bina Muda PPGT Klasis Kaltara edisi 23 sampai 29 Agustus 2026 dalam tuntunan tema Iman yang Mengubahkan. Sebelum kita masuk dalam perenungan kita saat ini, mari kita meminta kekuatan dan tuntunan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepadamu, ya Allah Bapa di sorga, karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas tuntunan Tuhan dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, bahkan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Mampukan kami untuk memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan, bahkan kami renungkan saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengambil bagian dalam hati kami, dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ya Allah Bapa di sorga, ampunkan segala dosa kami, dan layakan kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan kita saat ini terambil dari kitab Injil Matius 16, ayatnya yang ke-13 sampai 20, terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Rekan-rekan PPGT sekalian, di zaman sekarang ini banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak semua mengalami perubahan hidup.
ada yang rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, bahkan mengetahui banyak sekali ayat Alkitab. Namun kehidupannya tetap sama. Kira-kira mengapa demikian? Karena iman bukan sekedar mengetahui tentang Yesus saja, melainkan mengenalnya secara pribadi dan membiarkan Dia mengubah hidup kita. Dalam bacaan kita hari ini, Yesus mengajukan 2 pertanyaan kepada murid-muridnya. Pertanyaan yang pertama, kata orang, siapakah anak manusia itu? Pertanyaan yang kedua, menurut kamu, siapakah aku ini? Pertanyaan kedua inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua tentang siapakah Yesus menurut kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana Petrus di atas pendiriannya yang kokoh lewat sebuah pengakuan yang diucapkannya. Wujud dari dia belajar dan memahami siapa Yesus yang selama ini telah berjalan bersama dalam pelayanannya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus sendirilah yang menjadi batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari gereja itu sendiri. Yang menjadi arti bahwa Kristus adalah dasar utama kehidupan orang percaya dan gereja. Gereja tidak berdiri karena kuatnya manusia, hebatnya pemimpin yang ada di dalam, banyaknya program kerja, dan ramainya suatu kegiatan. Semuanya itu bisa berubah, teman-teman. Tetapi Kristus tetap menjadi dasar yang kokoh. Iman yang mengubahkan adalah iman yang menjadikan Kristus sebagai dasar kehidupan kita. Sebab kalau dasar hidup kita adalah Kristus, maka cara berpikir kita, cara kita berbicara, cara kita mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjalani pelayanan juga akan berubah. Lalu kemudian dalam surat kiriman Petrus yang pertama, dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang keempat, 6, dan juga 7. Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah batu yang hidup, batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Petrus menyebut Yesus sebagai batu yang hidup. Mengapa disebut sebagai batu yang hidup? Karena Yesus bukan sekedar tokoh masa lalu atau seseorang yang hanya kita kenang. Yesus adalah Tuhan yang hidup dan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi, iman Kristen bukan hanya sekedar kita tahu tentang Yesus, tetapi lebih kepada saya mengenal Yesus, saya percaya kepadanya, dan membiarkan Dia bekerja dalam hidup saya. Ini penting karena seseorang bisa saja banyak tahu tentang Yesus, tetapi belum tentu hidupnya berubah. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai dasar hidup, iman itu mulai terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dahulunya kita mudah sekali marah, tetapi ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai dasar hidup kita, kita belajar untuk mengendalikan diri. Pada saat yang sama, Petrus dan semua orang percaya merupakan batu-batu hidup yang digunakan dalam mendirikan rumah rohani oleh kendali Allah. Lalu,
Apa dampak dari pengakuan Petrus? Yesus katakan, "Berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Pengakuan ini menegaskan tentang kehendak Allah dalam hati Petrus. Pengakuan itu kemudian membawa Petrus kepada sebuah perjalanan hidup yang baru. Ia dipanggil untuk mengikut Yesus, belajar dari Yesus, melayani Yesus, bahkan kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam pekabaran Injil. Memang Petrus tidak sempurna. Ia pernah takut, Petrus pernah salah, bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi iman kepada Kristus mengubah dan membentuk Petrus. Rekan-rekan PPGT sekalian, hari ini Yesus kembali bertanya kepada kita, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Jawaban atas pertanyaan itu akan membentuk bagaimana kita menjalani hidup. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita, maka pengakuan itu harus mempunyai dampak dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya mengaku Yesus di gereja, tetapi ketika keluar dari dalam gereja, kita hidup seperti sebelumnya, seperti orang yang tidak mengenal Yesus. Jadi, rekan-rekan PPGT, ujilah hati kita. Sedalam apa pengakuan kita tentang Yesus dalam keseharian kita. Dari pengakuan yang dalam ini akan melahirkan persekutuan. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Apakah pengakuan kita itu telah melahirkan persekutuan yang sungguh-sungguh kokoh dan tetap memelihara sebagai anak-anak Tuhan? Jangan sampai di gereja kita mengaku kita percaya kepada Yesus, tetapi ketika kita keluar dari gereja, kita hidup seolah-olah tidak mengenal Yesus. Jangan sampai di persekutuan kita mengatakan kita siap melayani, tetapi ketika diberi tanggung jawab, kita malah menghilang. Jangan sampai di mulut kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tetapi di kehidupan kita sehari-hari, kita tidak peduli terhadap sesama. Sebab pengakuan iman harus menghasilkan kehidupan yang berbeda. Jika dasar persekutuan orang percaya sumbernya jelas dan kokoh, maka apapun yang ada di dunia ini tidak akan bisa menguasai atau meruntuhkan persekutuan, sebab Yesus Kristuslah penguasa dari segalanya. Jika Petrus disebut sebagai batu karang atau kekuatan kokoh yang digunakan Yesus sebagai dasar karena pengakuannya sendiri untuk mendirikan gerejanya, maka lewat makna nama Petrus yang diberikan Yesus, hendaknya kita semua pemuda-pemudi menjadikan Kristus satu-satunya dasar iman yang kokoh di kini dan selamanya. Rekan-rekan kader siap utus, mari terus berusaha melekat pada dasar yang kuat seperti membaca firman-Nya, melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mempraktekkan kasih yang diajarkan Yesus dan teruslah teguh di dalam Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas tuntunan Roh Kudus-Mu. Ajar kami untuk senantiasa memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami untuk senantiasa mempraktekkan kasih yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, pimpin kami selalu dalam kehidupan kami,
secara khusus kehidupan kami ber-PPGT. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan online kita pada saat ini. Sampai berjumpa kembali dalam renungan online selanjutnya. Salam PPGT, kader siap utus, teguh dalam Kristus. Shalom. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Untuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti